2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. 2 Petrus 1 ayat ke-10 sampai ke-11. Mari kita saksikan bersama-sama. Saya akan bacakan bagi sekalian. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang begitu sangat indah, firman Tuhan yang begitu sangat indah, yang boleh kita pelajari bersama-sama saat malam hari ini. Seperti yang saya katakan di awal tadi, kedatangan kita pada saat malam hari ini adalah karena panggilan Tuhan. Dan karena itu kita membawa hidup kita memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam panggilan itu, bagaimana cara hidup kita merespon panggilan dan atas pilihan itu. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saat malam hari ini ada 3 poin yang perlu saya bagikan di tengah-tengah persekutuan kita ini, melalui makna panggilan dan pilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang boleh saya bagikan adalah orang yang dipanggil Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Maksudnya dipanggil bukan seperti lagu itu ya, lama. Ini adalah panggilan surgawi, panggilan pelayanan, panggilan di dalam setiap pemilihan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan harus bersungguh-sungguh. Orang yang dipanggil Tuhan harus bersungguh-sungguh. Amin. Karena yang memilih saudara adalah bukan saya, tetapi Tuhan sendiri yang memilih saya dan saudara. Jauh sebelum saudara dilahirkan, bahkan masih di rahim pun saudara sudah dipilih dan dipanggil. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, panggilan itu langsung tertuju, panggilan itu langsung khusus. Banyak orang di dunia ini, banyak umat di dunia ini, namun kenapa saudara yang dipilih? Namun kenapa saudara yang dikhususkan atas panggilan ini? Ini yang menjadi pertama sekali rema di dalam hidup kita, ya. Kenapa saya dan saudara yang dipilih Tuhan dan dikhususkan atas panggilan ini? Dan untuk itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bawalah hidupmu sungguh-sungguh di dalam memenuhi setiap panggilan Tuhan. Amin. Seperti ibadah ini. Ibadah ini jangan kita jadikan sebagai rutinitas saja, sebagai hanya kegiatan rohani saja. Namun setiap ibadah itu jadikan sebagai kebutuhan. Amin. Ibadah itu jadikan menjadi suatu kebutuhan. Bagaimana namanya kebutuhan? Pasti selalu dibutuhkan. Seperti makanan pokok, ya, seperti nasi. Di saat kita tidak mengkonsumsi nasi, perut kita akan lapar. Kita akan merasa gusar. Kita akan merasa tidak tenang karena kita lapar, karena perut kita kosong. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan,
Saat malam hari ini dikatakan, bagaimana Tuhan memilih saya saudara. Dan ibadah itu jadikan menjadi suatu kebutuhan, sehingga kau tidak pernah meninggalkan setiap ibadah, karena sudah merupakan suatu kebutuhan. Di saat itu sudah menjadi prioritas di dalam hidupmu. Apa yang dikatakan? Engkau akan dikaruniakan hak penuh. Amin. Engkau akan dikaruniakan hak penuh yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Saya percaya bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir kita. Amin. Dunia ini hanyalah perantara menuju apa yang dikaruniakan Tuhan bagi setiap orang-orang yang terpaksa. Haleluya. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4 mencatat, Allah telah memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Alangkah hebatnya Tuhan kita ya. Alangkah berdaulatnya Tuhan kita. Sebelum dunia dijadikan, saya dan saudara sudah dipilih. Emangnya siapa sih kita ini? Itulah sebabnya karena berharganya saya dan saudara di mata Tuhan. Di saat saudara sudah berharga di mata Tuhan, pelihara penghargaan yang diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Pelihara setiap kepercayaan sudah diberikan Tuhan di dalam hidupmu. Dan untuk itu, bawa hidupmu sungguh-sungguh. Ya. Saudara terkasih yang di nama Tuhan. Yang kedua yang boleh saya bagikan adalah sebagai orang panggilan dan pilihan Tuhan harus teguh serta aktif memegang panggilan itu. Tidak boleh goyah sampai akhir, tidak boleh goyah. Di saat kita goyah, di situ kita akan terjatuh. Saudara terkasih nama Tuhan, di sini dikatakan sungguh-sungguh, berarti di sana ada suatu action, ada tindakan, ada kerja keras. Dia memperoleh pilihan itu, di dalam memperoleh panggilan itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kesungguh-sungguhan itu kita perlu bertindak, melakukan action, bekerja keras. Seperti di Filipi 2 yang kedua masih katakan, kerjakan keselamatanmu. Berarti kita tidak hanya bisa diam duduk diam. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sekalipun kita sudah diselamatkan, sekalipun kita sudah dipanggil, sekalipun kita sudah dipilih. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan yang kudus. Dan untuk mencapai kekudusan itu, kita harus mengerjakan keselamatan. Kita harus mengerjakan keselamatan sampai titik akhir. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut artinya adalah patuh dan taat. Patuh dan taat di dalam kesetiaanmu, ketekunanmu, sehingga saya dan saudara layak menjadi hak, menerima hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal itu. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga adalah dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Saya percaya jika
ditanya masalah poin nomor 3 ini, pasti semua mau, pasti semua menginginkannya, pasti semua mengidolakannya. Namun di poin pertama dan di poin kedua kita diajar untuk mendapatkan poin ketiga, dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Dan inilah yang menjadi upah bagi siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Kehadiran kita pada saat malam hari ini, seperti yang saya katakan di awal tadi, adalah menjadi suatu kebutuhan, menjadi suatu prioritas. Dan di dalamnya kita akan menikmati setiap kasih Tuhan. Dan di dalamnya kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui kesehatan, melalui berkat Tuhan atas pekerjaan, usaha, keharmonisan di rumah tangga, cita-cita masa depan bagi anak-anak kita, dan bagi setiap kita yang membutuhkan. Tuhan menjanjikan, Tuhan mengaruniakan hak penuh. Tuhan menjanjikan hak penuh itu bagi saya dan saudara. Haleluya. Dan untuk itu saudara terkasih dalam nama Tuhan, di saat kita sudah dipilih, di saat kita sudah terpanggil oleh Tuhan, bawalah hidup sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal pikiranmu, sehingga Tuhan akan melihat bagaimana kesetiaanmu, bagaimana ketaatanmu, bagaimana ketekunanmu, dan semuanya itu akan ditambahkan, bahkan dilimpahkan. Puji Tuhan. Panggilan dan pilihan Tuhan ini adalah, sudah saya katakan, tidak semua umat Tuhan, dikhususkan bagi saya dan saudara. Amin. Dikhususkan bagi kita yang setia dalam nikmat Tuhan. Untuk itu saudara yang terkasih nama Tuhan, bersungguh-sungguhlah supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat malam hari ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat mengubah pola pikir kita, dapat mengubah mindset terhadap pikir kita di dalam menyikapi panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, sehingga kita tetap teguh berjalan dalam nama Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya.